Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Oke, hari ini kembali lagi kita mau ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Akhir jahe. Yuk kita sudah tanya ke dalam, yuk. Kita kepoin siapa pebisnis hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ita. Oke. Guys, ini adalah Bu Ita ya, owner dari AF Jahe Merah yang mau kita interview hari ini. Yuk, kita langsung kepoin aja. Silakan. Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar pebisnis? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa ya, teman-teman kita ajak ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh udah ada ini, udah ada ini. Lu pasti kepo nih apa gitu ya produknya ya. Nggak usah khawatir, nanti akan kita bedah ya bisnisnya seperti apa bersama langsung narasumber seorang pebisnis yang hari ini sudah ada di samping saya, yaitu adalah Bu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Bener Bu Ita namanya ya? Iya, betul. Oke, guys, ini adalah Bu Ita ya. Bu Ita adalah pebisnis yang hari ini ya akan membagi sharing tentang bisnis dan ilmunya selama ini. Oke, baik Bu Ita, sebelumnya saya terima kasih ya sama tim sudah diberikan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol sama Bu Ita ya. Sama-sama, senang juga dikunjungi. Jadi Bu Ita, saya mau tanya gini, sebelum kita ngomong ke bisnis, Iya. biasanya Bu Ita itu sebelumnya itu apakah pernah bekerja, backgroundnya atau apa ya? Atau pebisnis juga mungkin sebelumnya? Oh enggak, saya dulu sempat kerja. Oh, dulu sempat kerja. Oke. Dari sebelum married sampai punya anak ya. Oke. Tapi problemnya tuh waktu anak pertama masih aman. Oke. Kerja. Waktu anak kedua, nah problemnya itu pembantu rumah tangga. Susah nyarinya juga. nyarinya. Bener Iya. setuju ya. Terus? Keluar masuk gitu ya, mau babysitter juga, pembantu juga. Wah, saya jadi bingung kan, kadang-kadang anak-anak dititipin mertua, titipin ke ibu ya. Iya, iya. Tapi akhirnya suami sebetulnya nggak ngelarang, tapi suami bilang, ya harus ada yang dipilih, mau milih karir apa mau milih anak. Harus ada yang dikorbankan dulu Iya. salah satu ya. Nah kan kalau ibu rumah tangga, masa seorang ibu kalau sudah suruh milih kan bingung ya. Bingung, Pasti, apa ya? pasti ya saya pilih anak, Anak dong, pasti. Akhirnya tahun 96 saya resign. 96 resign dari Resign pekerja dari ya. pekerjaan. Selama berapa tahun tuh waktu itu? Waktu itu udah kira-kira 6 tahunan. Oh, baru 6 tahunan. Oke. 6 tahunan. Jadi saya resign, saya jadi ibu rumah tangga yang Oke. udah ngurus masih 2 anak waktu itu. Iya, masih kecil-kecil repot Iya. lah gitu. Itu berarti sampai usia berapa berarti Bu Ita kemudian memulai berpikir ada mau bisnis gitu ya? Oh, itu sebelumnya pas anak-anak setelah resign itu saya kan yang menikmati jadi ibu rumah tangga. Yes. Saya ngurus anak aja gitu ya. Nah terus, tapi suami saya pas anak-anak udah besar, suami saya mungkin kasihan ya sama saya. Biasa saya bekerja, akhirnya saya dibuatlah, udah mau apa? Akhirnya saya pernah mencoba bisnis fashion. Oh, coba fashion pertama mulai. Oke. Waktu itu barang-barang dari Jogja, karena saya juga kerja sama Oke. temen ya. Jadi barang dari Jogja, kita ini di sini. Oh, jadi Bu jadi kayak seperti reseller lah, jualin di sini gitu ya? Iya, Oke. kita buka toko, Oke. tapi kebetulan jauh dari sini ya. Oke. Maksudnya di tempat lain. Oke. Nah terus, tapi sama juga akhirnya anak-anak udah sekolah gitu. Saya suka nggak teganya gini, setiap pulang sekolah kan anak-anak pasti, mama pasti yang dicari Iya, mama pasti gitu. dong, pasti. Jadi toko itu ditinggal terus sampai siang bukanya sih. Baru siang baru buka. Jadi kok jadi nggak terpegang ya, Yes, dipegang yes. orang ya, Yes. tapi akhirnya gitulah nggak berjalan. Nggak berjalan, oke. Gitu nggak berjalan. Berapa tahun waktu itu pernah di fashion itu loh? Di Berapa, fashion Bu Ita? kira-kira 2 tahunan ya. 2 tahunan ya. Karena nggak tega ya, setiap anak pulang sekolah pasti kan nyarinya mamahnya. Iya. Nggak ada mamanya tungguin dia pulang sekolah gitu kan. Ya, nah berarti gini ya guys ya, jadi buat teman-teman tahu ya, ternyata Bu Ita ini adalah sebetulnya basicnya memang ya semua orang semua ibu pasti sayang sama anaknya. Jadi artinya tadi karena ada anak, ada bisnis juga, otomatis bisnisnya nggak berjalan lagi yang fashion gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya, nah setelah itu apa yang dilakukan sama Bu Ita setelah itu? Ada bisnis apa lagi Iya. setelah itu? Saya kebetulan suami saya buka usaha di Pelabuhan Ratu. Oh, buka usaha di Pelabuhan Ratu di Serang ya? Enggak. Pelabuhan Ratu itu di Pelabuhan di Bandung berarti ya? Enggak, di mana ya? Sukabumi. 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 Aduh guys, maaf guys, geografi gue kurang bagus ya. Di Sukabumi ya, buka kebetulan ada restoran, kafe gitu ya. Bukan di sana Bu ya? Buka di sana, Oke. ada beberapa tempat. Nah, di sana tuh kan suppliernya tuh kan satu ya. Oke. Jadi kalau barang di toko ini kosong, yang lain tuh kosong. Kita susah cari bahan baku. Oke. Jadi aku bantuin suami Heeh. yang belanjain di sini, saya yang belanjain di oke, sini ya, iya. kirim ke sana. Oke. Gitu. Tapi kirimnya nggak melalui
mobil enggak, tapi saya titipin ke bis. Oh iya, Caranya jadi begitu. tetap pakai bis ya. Oke. Saya di Bogor tuh, saya belanjain di sini semua barang-barang, saya kirim melalui bis. Nanti di sana di fullnya ditunggu sama pegawai sana. Oke, baru nanti diracik segala macam Iya. gitu ya. Saya juga sempet sih ngajarin bikin sup, bikin apa sih steak gitu-gitu ya. Itu restoran apa waktu itu ya Bu Ita di sana ya? Kafe ya, kayak Oh, kafe. kafe. Ada Oke. juga karaoke-nya ada Oke, gitu ya. itu berapa tahun berarti di sana tuh? Kira-kira 10 tahunan ya. Sampai tahun berapa terakhir berarti? Itu ya tahun 2016 itu kan lagi Krismon tuh ya. Oh iya, kayak Nah, benar. kita pilotnya di situ lah. Maksudnya agak jalanan juga menuju sana lagi hancur. Lagi hancur, betul. Terus wisatawan juga berkurang gitu ya. Terus juga ada Krismon kan waktu itu Yes, kan ya. benar. Krismon tuh Iya. ya, jadi sempet Ditutup itulah, berarti ya, sempat nutup berarti ya. tutup. Akhirnya Walaupun suami- 10 tahun deh waktu itu Bu ya. Iya. Wow, oke. Terus akhirnya suami balik back to basic karena awalnya kan suami kan perkapalan ya, perusahaan Oke. pelayaran, Pelayaran. di perusahaan pelayaran ya. Akhirnya back to basic, suami balik lagi ke ini. Oh, oke. Saya udah kan akhirnya apa ya? Ngapain ya Bu Ita? Anak juga udah mulai gede gitu ya. Anak kan udah mulai, itu udah 3 tuh anak tuh. Udah 3. Terus akhirnya tercetus lah, itu juga idenya suami juga sih sebetulnya. Oh, tercetuslah ini. Iya. Oke, nah Bikin sebenarnya jahe. ini jahe merah ya berarti Bu Iya, ya? jahe merah. Nah, kenapa kok langsung dari suami pun fokusnya ke jahe merah? Nah, ini juga ada ceritanya nih. Kenapa? guys. Kenapa nih? Jadi ceritanya tuh ada temen suami nanam jahe merah. Oke. Nanam jahe merah banyak, terus ngajak ceritanya, ayo kita ini diapain nih gitu katanya. Terus suamiku punya ide, ya udah deh kita ini aja yuk, kita bikin gitu. Suamiku kita bikin usaha ini gitu kita ya. bikin usaha gitu kan. Terus diajak aku, gimana mah? Oke, saya bilang kan saya udah nggak ada aktivitas lain ya gitu nggak ya. ada aktivitas kan, selain nganter anak Iya. gitu ya, jemput anak sekolah gitu kan. Akhirnya tuh dimulai jahe itu. Iya. Tahun berapa berarti waktu Tahun itu? 2020 sih, belum. Oke, ini. berarti kurang lebih bisnis ini baru 2 tahun ya Bu ya? 2 tahun. Nah ini menarik ya guys ya, 2020 ingat, teman-teman tahu kenapa? Juli. Ada pandemi kan? Nah, Sebelum ya itu? Sebelum. Sebelum. Pandemi kan bulan Maret Bu kurang lebih. Nah sekarang gini, Bu Ita, ini kan berarti Ibu sekarang lagi fokus dari 2020 bisnisnya jahe. Oke. Nah pertanyaan saya begini, ini jahe ini brandnya namanya apa berarti Bu? Pakai AR. brand AR. AR itu artinya apa Bu filosofisnya? Air tuh kebetulan nama orang tua. Oh. Karena di sini saya tuh bikin usaha seperti ada pencucian motor. Oh. AR itu. AR. AR. Terus punya saung kan yang tadi iya, Mas. AR juga. Saung AR gitu. Oh, jadi nama orang tua ya Bu ya? Jadi Oke. ya udah deh, mudah-mudahan berkah ya. Berkah, Kita oke. pakai nama orang tua itu. Guys, ini bagus ya, bagus ya kayak Bu Ita ya. Kalau di luar sana kan kadang-kadang pakai nama anak bisnisnya, kadang-kadang campur sama suami ya. Ini ada lagi kita baru ketemu dengan nama orang tua, ini luar biasa ya. Jadi biar dapat berkahnya Bu ya, biar bisnis makin bagus ya. Iya, amin mudah-mudahan ya. Nah, si AR ini nih Bu ya, bisnis AR ini, Ibu ada variannya apa aja kalau boleh tahu? Saya masih ini ya yang bergula aja, Oh, ini bergula, maksudnya campuran sama gula udah, tinggal gula. seduh gitu ya? Iya, tinggal seduh. Oke. Nah, ada satu lagi saya bikin yang tidak pakai gula. Oh, ini dia pakai gula? Nah, biasanya ini pesenannya orang-orang diabetes. Oh, jadi ini tetap aman dimakan orang yang sudah punya diabetes. Mungkin pakai gula yang mereka konsumsi ya, seperti madu atau gula yang dibolehkan oleh diabetes. Jadi Nah, kalau asli. ini? Kalau itu saya pakai gula. Oh, jadi ini pakai gula, ini pakai gula, Iya. ini yang tidak pakai gula. Iya, betul. Oke guys, nah guys keren ya. Jadi Bu Ita ini ternyata membuat berbagai macam produk yang memang disesuaikan dengan tadi pangsa pasarnya dari Bu Ita tadi. Yang mau diabetes bisa pakai ini ya. Nih, ini harga berapa Bu? Itu 25. Oke guys, murah guys, 25 guys. Ini bisa berapa kali besok seduh ya kalau segini ya? Nah, itu kan saya biasa 1 sendok teh aja 1 sendok cukup. teh, berarti mungkin Itu bisa berapa ya? 10-15 juga 10-15 bisa lah. ya. Guys, ini buat sekeluarga, ini lu bisa 3 hari dengan 20.000, murah banget guys. Ini tanpa 25 gula. ini, 25. Kalau yang ini, Bu itu itu 25 juga. Ini 3 sendok teh. Kira-kira ya 3 sendok teh juga, itu oke. bisa
10 lah. 10 gitu. kurang lebih sama ya. Tapi 10 kayaknya bedanya apa lebih besar apa lebih kecil? Ini sama 125 gram ya? Ini 50 gram. Oh, ini 50 gram. Itu 125. Kenapa harganya sama? Karena ini lebih sulit Oh, bubuknya lebih banyak lagi. Wah. Guys, jadi lebih murni gitu guys. Nah, lebih murni benar. Lebih murni. Kalau ini lebih tinggal seduh ya. Nah, kalau yang ini berapa Ibu? Satu saset isinya ada? Itu ada 5. Lima. Saya jual 20.000. Oke guys, jadi satu saset satu orang ini biasanya ya? Atau enggak? Satu kali minum. Oh, minum ya? Biasanya Oke. satu cangkir atau oke. sesuai selera ya, karena itu kan strong banget ya rasanya. Iya guys, emang strong. Tadi udah kita rasain ya. Strong banget. Jadi kalau misalnya orang yang nggak suka ya kita tambah air. Oh, tambahin air lagi supaya rasanya nggak terlalu nyengat banget gitu Iya, ya. benar. Tapi guys bener loh, ini enak loh. Jadi buat jahe merah ini tadi kita juga ngerasain sama tim kita juga ya, luar biasa. Rasanya enak banget nanti kita rasain lagi nggak apa-apa. Masih banyak stoknya soalnya. Nah, Benar. Bu Ita gini. Jadi Iya. Bu Ita mulai bisnis ini kan 2020. Iya. Kemudian berawal dari tadi ada teman yang tadi suka punya tanaman gitu Iya, ya. tanaman, Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Bu Ita waktu ketika kemarin pandemi ada dengan omset ada perbedaan nggak sih? Iya, luar biasa. Luar biasanya lebih tinggi apa lebih turun? Peningkatannya lebih luar biasa. Alhamdulillah. Kita bukan seneng Ada pandemi, ya, ya. karena saya juga kena, Oh, kena. anak saya juga kena. Semuanya kena, saya juga kena Iya. semua Bu ya. Tapi luar biasa, permintaan tuh bukan ya? main. Karena memang ini buat ini kan Bu ya, buat Iya, imun ya. katanya gitu ya, Iya. buat imun. Ya, saya juga konsumsi ini terus ya, Oh, sekeluarga saya kasih terus. Jadi alhamdulillah saya nggak perlu dirawat, istilahnya Oh, saya iya. Isoman aja di rumah isoman sini, sendiri tapi terus aja. minum ini Bu ya. Iya, benar. Kalau boleh tahu ini kalau misalkan Ibu pas setelah pandemi berapa persen naiknya? Dari awal sebelum terus sampai pas pandemi berapa, sehingga omsetnya jadi berapa Bu kalau boleh tahu? Berapa persen naiknya kurang lebih? Ya bisa 80% lah, 80%. Guys, 80% Bu? Iya. Wow. Luar biasa. Soalnya mesennya tuh udah bukan 10, udah bukan begitu lagi. Tapi 50, 100 gitu. Alhamdulillah. Tapi saya benar-benar yang bukan seneng ada pandemi, tapi memang kesini-sininya kerasa ya, penurunannya iya. kerasa. Cuman mungkin orang udah pada sehat ya. Udah pada sehat, alhamdulillah, gitu ya. Tapi itu bukan main. Jadi ini awalnya sih penjualannya ya awalnya tuh dibawa suami. Oh, awalnya Dibawa suami. Awalnya bawa suami ke kantor. Ke kantor. Oke. Ke suami saya kan tim navigasi kapal laut ya, Oh, gitu iya. ya. Banyak lah jadi istilahnya. teman rekanannya gitu ya. Terus dibawa gitu ya, dibawa. Terus pada bawa coba pada suka rupanya. Oke. Nah, saya pikir kasihan kali Pak, saya gitu Iya, ya. Saya bercanda, kasihan kali Pak kamu bawa-bawa gini. Ternyata besok-besoknya banyak permintaan. Kirim lagi dong, kirim lagi gitu kan. Oh, berarti alhamdulillah suka. Berarti suka gitu ya. Akhirnya kirim juga untuk keluarganya. Oh, jadi makin baik. Alhamdulillah keluarganya di Jawa ada soalnya Pangkalan Bun sampai Kendari, saya alhamdulillah ya sampai di Jawa juga udah Semarang apa segala macam dikirim ke keluarganya. Oh, kalau ini ada expirednya nggak sih Bu Ita? Ada Berapa lama? expirednya 6 bulan. Oh guys, lama guys, 6 Lama. bulan, gak usah khawatir Karena ya. kering ya, ini Karena kok kering, kering. ya. Jadi sini ada juga ya Bu ya, diproduksi oleh Berat Bersih 6 bulan berarti ya. 6 bulan. Oh, ini ada di sini guys. Jadi ada di sini sebaiknya digunakan sebelum di sini Mei 2023. Apa benar? Mei 23. Ya, 23 benar. Maaf, Ini guys. saya juga udah dicek sama Departemen Kesehatan ya untuk untuk apa sih jamur apa segala macam kita. Terus cek semua. Jadi Iya, kayak udah higienis dicek. lah semuanya. Iya, Bu. alhamdulillah sudah dicek. Kan saya udah legalitas sudah alhamdulillah lengkap ya. Oke. Saya tuh ngejar legalitas karena udah dibawa kemana-mana ya. Oke. Mungkin nggak untuk ekspor gitu, belum Iya. begitu, tapi dibawa ke Batam, ke Malaysia, dibawa gitu ya. Kan ini enak juga di bawahnya Bu ya. Iya, Simpel makanya gitu. backpacker mungkin ya. langsung, bener. Langsung kita jadi belum ke ini, tapi alhamdulillah jadi saya kejar itu yang supaya ini apa nih dicek, udah ada legalitasnya. semuanya lengkap legalitasnya udah atau tidak, guys, ya? PIRT-nya, halalnya. Guys, sudah lengkap semua ya guys ya. Jadi lo nggak usah khawatir ya. Tinggal order beli. Nanti cara beli gimana nanti gua kasih tahu ya. Nah, berarti Iya. penjualannya Bu Ita di awal jahe merah AR ini berarti melalui mulut ke mulut dari suami. Iya, teman-teman. offline ya, Nah. belum online, Nah, terus offline. selain itu sampai dengan sekarang apa yang dilakukan dengan promosinya, pakai apa lagi? Apa WhatsApp atau Instagram Iya, atau apa? otomatis saya pakai WhatsApp. Oke. Saya juga masuk ke Topet. Oh, Toko juga masuk, Topet marketplace saya juga masuk baru ya. masuk Oh, baru Topet ya. masuk. Oke.
Terus sama saya punya reseller sama dropshipper gitu. Oh, nah, ini menarik nih guys. Pasti langsung mata lo orang bising, wah ada reseller nih, ada dropshipper nih, bisnis baru di cuan ya. Nah, Bu ini apa Bu Ita cari gini. Jadi Ibu sekarang bisa melalui tadi apa Tokped juga sudah ada, kemudian sudah tadi melalui juga ada reseller dropshipper. Nah, pertanyaan saya gini, Ibu saat ini sudah punya berapa reseller dropshipper? Kurang lebih aja Bu. Belum banyak sih ya, 10 lebih sih ada gitu. Tapi ya. di daerah seluruh apa di daerah Enggak, ada di Bekasi, ada di luar kota juga ada. Nah, sekarang gini Bu, orang-orang pasti di sana kan mau coba bisnis. Nah, reseller dengan apa jahe AR ini, sebetulnya caranya gimana untuk menjadi reseller? Oh, kalau reseller biasanya dia harus 20 ya. Order 20? 20. Yang mana aja? Iya, ya. Enggak, 20 untuk satu item. Oh, satu item? 20 boleh campuran atau hanya satu aja? Saya biasanya Satu aja gitu kalau ya? biasanya suka temen deket Oke. ya resellernya, jadi kadang-kadang ini ya Bu Ita, ya udahlah, Ya nggak udahlah. saya gampangin aja ya, tapi ya saya memang punya ketentuan ya lebih dari 10 ya, lebih dari 10 itu jadi reseller atau, namanya. Katakanlah bisa dari 20. saya ngambil ini nih Bu, ini harganya tadi 25, berarti cukup dengan 250.000 saya udah bisa jadi reseller. Ya itu ini kan harga jual kita ya. Harga Kalau jual. harga reseller tuh saya kurangin 5.000. Wah, asik ya tuh. berarti dia cuma Asik 200.000, lu udah bisa berbisnis loh Iya. dengan apa jahe merahnya AR lah Ibu Ita ya. Wow, 5.000 20 berarti kurang lebih keuntungan hampir 25%. Ya hampir 20%. Guys, lumayan guys. Wah, ini mah kenceng loh, 20% loh. Oke. Iya, iya. Nah, sekarang gini, Bu. Reseller harus minimum di atas 10 lah ya kurang Iya, lebih ya baru iya. bisa reseller. Terus kemudian kalau dropshipper Kalau dropshipper kan itu lebih ke kita bantu temen ya, Mas. Oh, I Karena see. biasanya kalau kita dia ambil dulu gitu ya. Oke. Itu Berarti juga- nggak pakai modal tuh ya? Iya, istilahnya kadang-kadang ada temen yang itu dong, saya mau ini tapi nggak punya modal gitu Oh. kan. Ya itu namanya bisnis kepercayaan Bisnis kali kepercayaan, ya. benar, Bisnis benar, kepercayaan saya kasih dulu gitu ya. Tapi harganya sama seperti reseller atau enggak, gimana? lebih kecil. Lebih kecil. Oh, mungkin harga dropship itu berapa? Sekitar Dikurangin 2,5 aja. oh jadi 22.500. Iya. Wes wajar guys. Keuntungannya masih tetap di atas 10% loh, Iya. 12,5%-an ya. Namanya juga nggak pakai modal. Beli dah. Terus Tapi kemudian- biasanya kalau karena dropshipper tuh teman-teman dekat, kadang-kadang banyak tambahannya. Oh. Jadi suka beli ini ada kelebihan tambahin lagi. Gak usah kembali gitu ya. Itu enaknya guys kalau memang teman-teman punya komunitas para ibu-ibu ya. Dan ini kebanyakan ibu-ibu ya? Iya benar. Ada juga sih yang bapak-bapak Oh, ada ada juga dropshipper tuh. Apa dia ngambil berapa dulu, ntar itu laku bayar. Ambil lagi bayar gitu. Tapi ini loh ya luar biasa ya Bu Ita. Jadi Bu Ita memberikan satu peluang bisnis buat orang lain ya. Iya. Berarti artinya apa ada wasilah rezeki dari tangan apa Ibu nih jahe merah kepada yang tadi yang mungkin butuh tambahan gitu Ibu ya. Iya. Nah, pada saat waktu pandemi dropshipper sama reseller juga sama dong Bu. Iya, otomatis lah. Otomatis dia juga kita banyak permintaan gitu ya, Oke. banyak permintaan. Makanya ya, jadi saya sempat hire orang ya. Oh, Karena berapa waktu itu Bu? Sempat berapa orang di hire sama Ibu untuk bantu produksi segala kan macam? kalau untuk ngupas saya Hah? biasanya suka mempekerjakan orang-orang sekitar sini ya. Oke. Itu kan kalau ngupas itu kan memang agak lama dan sulit gitu ya, kan harus bersih Wah, gitu kan. Tapi kalau untuk pengerjaannya saya kebetulan punya mesinnya. Oh, jadi langsung aja bisa Iya, cepat. saya- Oke. jadi kebetulan jadi saya minta tolong aja mereka mau nggak. Jadi mereka kerjakan di rumah. Oh, di rumah mereka sendiri dibawa barangnya gitu. Barang di rumah ditimbang nih 5 kilo misalnya. Oh, 5 kilo ukurannya. Buat bersihin gitu ya. Bersihin gitu. Tapi sempat berapa orang waktu itu yang bantu Ibu? Sampai Waktu lagi pik-piknya itu lagi. 3-4 ada gitu ya. Jadi minta tolong ini aja ya karena kadang-kadang ibu rumah tangga sini kan sambil ingin anaknya Iya kan juga ya, kan nggak terlalu ini juga kan masih ada waktu lah iya, bisa malah disambi kadang-kadang gitu. ada yang dia jual kelontong aja mau kok. Jadi dia sambil nungguin tokonya dia kerjain Jual- mungkin ya. Karena saya juga kan nggak matokin harus hari ini selesai Oh, iya, kan iya, enggak iya, saya. iya. Tapi ya kalau bisa sehari 5 kilo harus ada saya Oke. aduk gitu. Nah ini menarik loh ya Bu Ita ya. Jadi guys ya, jadi buat teman-teman ternyata lo udah bisa mulai dengan berbisnis dengan hanya start tadi dari angka
200.000 sebagai reseller dari AR jahe merah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau jadi dropshipper juga boleh, tapi harus kenalan dulu sama Bu Ita ya. Belum kenalan lo nanti jual-jual aja kan nggak pakai duit soalnya. Nah, Bu Ita gini, Bu Ita menurut Bu Ita stok apa omset terbesar tuh ambilnya dari mana kebanyakan? Dari mulut ke mulut kah, atau dari grup WhatsApp, atau dari Tokped, atau dari mana? Yang apa aja? Yang banyak omsetnya itu. Omsetnya yang itu. Yang banyak ambil tuh pembeli dari mana datangnya? Reseller. Oh, berarti kekuatan ujung tombak dari Ibu Ita dari reseller ya? Iya, reseller. Luar biasa. Thank you ya reseller ya. Jual itu. Thank you ya. Thank you nih dari Bu Ita loh, terima kasih loh ya. Tapi tetap harus ngambil lagi ntar ya, jual lagi ya. Nah, Bu Ita, selanjutnya saya mau tanya gini. Jadi tadi kita udah ngomong tentang konsep ibu punya usaha, jenisnya, harganya, kemudian kita juga tadi udah bedah soal masalah bagaimana ibu cara menjualnya gitu ya. Nah, ibu saya mau tanya 5 tahun ke depan, namanya bisnis kan mau grow, berkembang ya Bu ya. Ibu sendiri mau seperti apa di Jahe Merah dalam 5 tahun ke depan? Bayangannya mau dibuat seperti apa? Saya mau lebih khusus Depok, daerah Depok atau sekitarnya, atau lebih luas lagi ya memperluas lah ya. Memperluas saja, oke. Kalau sekarang saya lagi mengikuti kurasi untuk supermarket ya. Oh, jadi mau masukin barang ke sana Bu ya? Okay. Iya, saya mau masuk ke sana. Jadi saya lagi ikuti beberapa kurasi untuk ini, dan ada yang lolos, tapi kan panjang ya prosesnya masih panjang lah. Mudah-mudahan. Gitu. Tapi rencana ibu mau punya nggak sih outlet sendiri ya khusus buat jahe merah air ini? Mau sih, mau sih sebetulnya. Terus sama bukan hanya temen yang bawa kemana gitu ya, karena selama ini masih backpacker ya. Oh iya. Mereka ini aja masih dibawa ini. Ya lebih mendunia kalau bisa ya. Ekspor. Oke, kita doakan guys, semoga AR jahe merah ini bisa ekspor ya. Amin. Karena memang ini luar biasa karena 6 bulan tadi ya Bu. Jadi artinya nggak ada masalah sebenarnya kalau buat ekspor kan ya. Tapi mau ada arah 5 tahun ke depan mau arah ke sana Bu ya. Iya dong. Kita doakan guys ya. Semoga AR jahe merah semakin melesat dan Bu Ita makin omset makin besar ya. Amin. Amin. Oke, Bu Ita, tadi kan kita udah bahas juga Bu Ita 5 tahun ke depan bisnisnya mau seperti apa kan. Tadi Bu Ita bilang mau ngembangin, udah mulai masuk juga ke supermarket, mau punya outlet juga sendiri. Wah, luar biasa ya. Dan yang penting mau ekspor, itu yang paling penting luar biasa ya. Kita doakan ya guys ya. Nah, selanjutnya gini, tadi Ibu juga bilang omset juga ternyata lebih besar daripada reseller ya. Ternyata reseller ini ujung tombak dari bisnis jahe merah air ini Bu ya, salah satunya ya. Oke. Bu Ita gini, saya mau tanya lagi soal Ibu saat ini sudah merasa sukses atau belum di bisnis ini? Saya rasa belum ya. Belum ya? Saya belum merasa sukses, belum merasa puas juga ya. Nah, menurut Ibu apa kesuksesan buat Ibu? Seorang Bu Ita, kesuksesan itu apa, dinilai dari apa? Ya mungkin yang seperti itu ya, tercapainya apa yang saya mau. Ya tadi Bu, yang 5 tahun tadi Bu ya, mau punya outlet, mau punya ekspor gitu ya. Tapi kan manusia itu nggak ada puasnya. Ya. Tapi ya kita syukurin aja. Kita syukurin aja di saat seperti ini yang banyak ibu-ibu mau berusaha. Udah ini saya juga sudah punya untuk ya. Ini luar biasa loh Bu, dan ini bisnis bisa turun temurun loh Bu ya. Iya, bisa ditontonkan ke anak juga ya. Nanti kalau anak mau jalanin misalkan kayak gitu ya. Oke guys, ini jadi yang luar biasa adalah ketika masa pandemi banyak UKM itu luar biasa ya. Terutama ibu-ibunya menjadi pejuang ya di keluarganya. Karena guys, buat teman-teman lihat di Celatay Bisnis ya, Bu Ita hampir 75 sampai 80% itu semuanya wanita yang kita interview. Padahal kita nggak minta wanita interview sebetulnya. Tapi ternyata kita lihat UKM khususnya di wilayah Depok, Bogor, Bojongsari itu memang luar biasa, petangguh semuanya, emak-emaknya nih Bu. Saya salut ya. Luar biasa. Berarti saya salut juga sama ibu saya ya. Oke, nah sekarang gini, selanjutnya Bu Ita. Jadi kalau Bu Ita merasa suksesnya Ibu setelah Ibu tadi ada pencapaian-pencapaian yang tadi Ibu inginkan tadi ya. Oke, terus kemudian bagaimana support keluarga dan anak atau orang tua terhadap bisnis ini Bu? Luar biasa. Oke. Terutama suami ya. Suami itu benar-benar yang mendukung ya, karena dia pendamping saya dia. Berarti mendukungnya all out ya Bu ya, pokoknya semua. Jadi semua yang dibantuin semua gitu. Apa yang saya perluin dipermudah, seperti untuk ngaduk jahe ya. Kan jahe ini bikinnya lama loh. Gitu lama ya? Itu ngaduk itu sampai untuk 3 kilo ya, kira-kira itu bisa 5 jam gitu ya. Kilo untuk 5 jam. Terus seperti kalau ini kayak bikin dodol gitu lah. Ya, kan mesti diaduk terus ya. Gitu ya Bu ya? Iya, mesti begitu ya, supaya menjadi kristal.
supaya menjadi kristal. Itu suami saya lihat mungkin wah capek nih istrinya ya kalau ini atau pembantu yang bantu kan kasihan gitu. Akhirnya dibikinin lah alat gitu ya. Jadi dibikin alat khusus ngaduk gitu ya. Iya, mungkin kalau di internet saya lihat ada ya, cuman harganya mahal sekali. Tapi ini Bapak buat sendiri. Iya, buat sendiri dengan apa sih yang ada barang-barang yang ada. Wow. Barang-barang yang ada sih beli ya, yang beli ada cuman nggak seberapa gitu. Ya alhamdulillahnya di situ ya. Suami mendukung banget. Supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa sampai apa misalnya yang istrinya supaya mudah mengerjakan ini gitu. Sama dia dibuatin dikerjain. Luar biasa. Oke, berarti emang suami itu harus mendukung guys ya. Jadi buat teman-teman di luar sana para suami ya, termasuk saya berarti. Dukunglah ketika istri ingin memulai bisnis gitu ya. Dukung, kasih yang terbaik dan kasih kemudahan gitu ya Bu ya. Benar. Apalagi di rumah doang Ibu ya. Enggak keluar-keluar juga kan. Ya kalau anak-anak ya apa sih mendukung juga ya mamahnya paling kalau mamahnya ini mama jangan capek-capek paling gitu lah ya. Berikan support ini ya Bu ya. Support ini aja udah. Mama jangan capek-capek atau kalau pesanan lagi banyak ya mereka turun lah ya. Oh baru bantu gitu ya. Betul yang masuk-masukin lah yang ini gitu. Tapi yang kotor-kotor enggak mau. Anak-anak nggak mau emang begitu. Itu anak milenial Bu. Bener-bener. Tapi memang mereka ternyata support dari suami, pasangan, kemudian anak juga luar biasa iya, gitu ya. Benar-benar. Oke guys, nah ini penting ya. Kenapa saya tanyain? Karena seorang pebisnis nggak bisa sendirian. Iya. Ketika teman-teman sudah berkeluarga ya tadi, lo harus ngajak teman-teman pasangan, kemudian anak-anak gitu. Untuk tadi untuk ngebantu biar bisnis ini juga makin besar. Seperti jahe merahnya AR dari Bu Ita. Kayak Bu Ita, selanjutnya saya mau tanya gini. Perlu nggak sih inovasi? Soalnya saya lihat begini, kayak misalnya gini, Ibu buat yang pertama yang mana? Yang ini atau ini kan beda-beda nih, bungkusnya. Ini juga. Bagaimana Ibu membuat inovasi seperti ini dan kemudian ke depan ada inovasi apa lagi nih Bu dari jahe ini? Pertama saya bikin di standing pot. Standing pot itu berarti standing pot itu plastik yang bisa berdiri gitu. Iya bisa berdiri. Oke. Tadinya itu kayak begitu. Tadinya cuma itu aja kemana-mana itu. Tapi ya sekali lagi itu saya alhamdulillah punya suami yang benar-benar support gitu ya. Jadi dia tuh yang coba mah pakai ini, coba iya deh saya dirubah coba, tempatnya gitu. Coba gitu. Jadi saya juga punya pas pertama sih ini ya yang saset gitu ya. Terus saset karena dia juga karena ditawarin ke kapal-kapal, kapten-kapten kapal atau KKM tuh senangnya yang praktis, seret. Saset langsung tua, nggak ngaduk-ngaduk lagi gitu ya. Jadi kan ini gitu. Terus tapi saya juga lama-lama saya juga ada gitu ya. Saya pakai ini deh, pakai botol deh. Pakai botol. Gitu. Supaya kemasan juga lebih mewah juga ya, Bu. Iya. Keren loh ini loh. Jadi itu ngeprintnya juga saya masih sendiri ya. Tapi sekarang udah mulai kan sekarang banyak yang dijual-jual itu ya. Ini ya, stiker-stiker ini udah ada benar-benar. Sekarang tuh udah keteteran kalau mau bikin ini. Jadi udah deh kita cetak aja gitu. Tadinya ngeprint sendiri. Sekarang kalau udah ini bisa cetak langsung ya Bu ya. Habis ini fasilitas di rumah ada kan lengkap gitu kan. Ya kita kenapa nggak digunain ya? Kita gunain, tapi lama-lama keteter ya. Keteter kita udah pesanan banyak, belum ininya, belum itunya gitu. Ya udah deh. Kita bikin aja gitu. Keren ya guys ya. Jadi Ibu Ita ini luar biasa ya. Tadi dukungan supportnya dari pasangan juga suami luar biasa sehingga menghasilkan seperti ini. Nah Bu Ita gini, saya mau tanya di luar sana itu kan banyak para pebisnis yang memang sekarang lagi mulai berjalan. Mungkin dari anak-anak milenial, anak-anak kolonial, anak-anak baby boomer mungkin lagi pensiun kemudian mau berbisnis. Nah boleh dong sih kasih tips dari seorang owner jahe merah AR ya Bu Ita. Bagaimana memulai bisnis di awal, apa yang harus dipersiapkan sih sampai bisa tahan lama seperti Ibu sekarang tetap fokus di bisnisnya? Ya, kalau menurut saya ada niat dulu ya. Niat, nomor satu. Harus ada niat nih Bu ya. Ada niat ya. Niat, terus ya kemauan. Terus jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah tuh gas. Iya, itu aja saya rasa. Itu aja Bu ya. Nah kalau menurut Ibu kalau komunitas itu penting nggak sih dalam sebuah bisnis? Penting banget. Penting banget. Apa Ibu rasain dari komunitas yang ada di sini di Depok sini? Saya kebetulan ikut beberapa komunitasnya. Jadi dari jahe ada UMKM, dari kelurahan, dari ini gitu. Jadi dari itu kita bisa sharing ke temen atau juga bisa dapat informasi dari temen. Itu sih itunya komunitas. Tapi itu bagus ya Bu ya. Jadi maksudnya saling memberikan informasi, saling bisa tukeran usaha dagang juga. Benar-benar bagus. Jadi dari situ kan juga tahu Bu dari grup gitu, Ibu Ita bikin ini, Bu boleh nggak saya bawa ya seperti dropshipper itu ya. Dropshipper tadi dropshipper saya nggak, oh iya silakan gitu kan. Atau
dari reseller juga begitu. Dan artinya juga Ibu belajar dari mungkin ada informasi kegagalan-kegagalan mereka, Ibu juga jadi dapat sesuatu juga dari mereka gitu Bu ya. Iya. Cerita-cerita ya Bu ya. Iya. Nah, boleh nggak sih satu cerita saya mau dengar dari Ibu? Ibu pernah gagal nggak sih dalam jalan bisnis ini? Atau mungkin pernah nggak semangat gitu? Terus kemudian apa Ibu lakukan supaya kembali lagi? Pernah nggak sih Bu kayak gitu? Kalau semangat sih saya terus ya. Oh, terus semangat ya Bu ya. Semangat saya sih terus, karena juga belum lama ya, tapi Iya. mudah-mudahan Amin. terus saya semangat. Cuman yang pengalaman yang sebetulnya sih apa tadi tidak Tidak inilah pokoknya yang membuat ya mungkin jadi nggak patah semangat itu enggak, cuman saya pernah di ini aja temen yang dropshipper gitu ya. Jadi kan saya bilang kalau laku bayar. Oke. Rupanya itu ya oknum ya, nakal mungkin nakal ya. Jadi udah mereka. laku nggak dibayar gitu Bu ya. Terus ambil lagi loh, kok saya iya deh gitu. Ya tapi saya gini sih, kasihan juga lah, mungkin dia kan lagi butuh Mungkin gitu butuh, ya, ya, lagi oke. butuh. Saya juga nggak apa-apa. Tapi udah lama-lama, tapi jadi kita pertemanan jadi putus. Jadi nggak putus, Maksudnya ya. jadi nggak enak gitu, Iya, karena iya, dia iya. juga malu mungkin Iya, saya, iya, karena benar. udah beberapa kali saya kasih. Ntar belum dibayar sama ininya. Tapi itu sering atau gimana Bu? Enggak sih, cuma ya. enggak. Paling hanya ya oknum satu dua Iya, gitu lah Bu satu ya. dua ada yang Dan itu wajar lah Bu Iya. ya. Yang namanya dalam bisnis pasti ada seperti Iya, itu ya. wajar. Dan saya juga nggak mau ngejar-ngejar ya. Oke. Maksudnya gini, ya mungkin lagi nggak ada. Iya. Kalau ada pasti Pasti dia mau, begini. ya. Ya. Jadi Bu tetap Saya gitu aja. positif thinking gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Itu Berarti yang seorang pebisnis harus positif thinking juga Bu ya. Guys. karena ini masih bisnis rumahan kali Iya, ya, jadi iya. masih ada rasa kasihan. Ada saya kalau bisa udah gede kayaknya enggak ada. Nggak lah, Udah langsung, ya. mudah-mudahan nggak begitu ya. Amin, mudah-mudahan bisnis AR pokoknya makin berkah, barokah Iya, buat semuanya amin. gitu ya. Oke, jadi guys ingat ya, jadi kalau dari Bu Ita sebagai owner dari AR Jahe Merah adalah satu, punya niat, yang kedua punya kemauan, yang ketiga jangan mudah menyerah, udah itu aja. Iya. Gak usah macam-macam. Nah, masalah modal, saya lupa tadi nanya. Modal itu menurut Ibu penting nggak? Dan Ibu waktu itu mulai ini modal berapa? Waktu awal. Modalnya karena jahenya kan waktu itu dari temen ya. Oh, dari temen. Maksudnya dari temen suami yang Iya. dia nanem jahe, ini mau diapain nih jahe Oke. gitu. Jadi dia kirim-kirim terus tuh. Oke, itu modal berapa waktu itu Bu belinya? Kan sekali kirim tuh harga tuh 35.000 kan Oke. per kilo. Ha-ha. Tapi kan fluidasi kadang-kadang naik turun ya Oke. gitu. Jadi dikirim 10 kilo, kerjain dulu Oh, berarti gitu. modal Jadi sekitar 400.000 dong berarti? iya, kalau untuk ininya, jahenya aja jahenya ya. aja, iya. Tapi kan kita punya perlu macam-macamnya ya. Oke, oke. Itu yang Tapi modal Lumayan. awalnya kira-kira berapa tuh Bu? Modal awal Ibu waktu buka 2020 waktu itu. oh ya, kalau untuk alat jahenya itu kan disuplai dulu Oke, gitu ya. Kalau untuk alat-alat ini tuh ya sekitar 500 dulu ya. Oke. Nah, belakangan yang itu Baru aja. nambah tadi. Nambah yang mesinnya. Mesinnya. Oh, itu mesin Ibu Agak- beli atau bikin? Bikin, yang aku bilang Oh, suamiku bikin oke. itu. Tapi ini mesinnya nggak dijual kan Bu? Katanya kalau ada yang mau pesen boleh. Oh, oke guys tuh guys. Jadi buat teman-teman yang bisnisnya jahe juga sama ya. Kalau memang mau ngaduk-ngaduk segala macam tadi yang mau dia hancur-hancurkan jahenya tadi, pesan aja langsung ke AR Jahe. Oke. Bu Ita, thank you banget ya Bu. Ini kita udah hampir 35 menit nih sudah share hari Oh, ini. iya. Saya ucapin terima kasih dan sukses buat AR Jahe ya. Amin. Semoga bisnis Ibu juga makin bisa diekspor keluar, masih bisa banyak bermanfaat juga buat banyak orang ya guys ya. Amin. Ya kita berdoakan ya. Karena kenapa? Karena kita doakan orang juga pasti akan mendoakan kita juga insyaallah. Baik, thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak Bu Iya, Ita ya sama-sama. hari ini ya udah dapat banyak insight bisnis dari Ibu ya. Thank you teman-teman semua para pecinta celoteh bisnis ya YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke guys, hari ini momen adalah waktu kita sesi tester ya. Nah, kita nyoba nama testernya. Kita lihat ya. Di sini ada apa? Lu bisa lihat ini apa nih ya? Jahe guys, nih, jahe merah ya. Ini yang tadi ada di sini ya. Nih, udah langsung diracik ya sama ownernya langsung sama Bu Ita. Kita rasa seperti apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan hangat banget guys. Ini emang tadi strong ya. Tadi udah sama Bu Ita kan juga emang ownernya adalah strong. Ini strong banget. Beda kalau ada beberapa tempat yang lainnya gue rasain juga nggak sestrong ini. Dan gue yakin kalau lo memang suka, nih gue minum lagi ya. Strong banget. Enak banget kalau ketika lagi memang nggak enak di tenggorokan atau badan lo lagi kurang fit ya. Apalagi cuaca di sini memang lagi agak mendung ya guys. Ini cocok banget. Jadi buat teman-teman yang memang gue yakin lo semua pasti suka lah sama jahe merah karena kenapa bisa dimakan oleh semua keluarga. Dan tadi Bu Ita bilang ini bisa dimakan untuk 10 kali ya. Jadi
Dengan 25.000 lu bisa 10 kali buat ini dengan seperti ini. Gue yakin sangat worth it sekali. Jadi teman-teman langsung aja ya, langsung kepoin aja. Nanti ada alamat IG dan nomor telepon dari air jahe, kita taruh di bawah caption sini. Lu bisa pesan langsung. Ini sekarang gue rasain lagi ya, mau gue habisin nih. Sayang soalnya. Bismillah. Juara, jahenya enak banget. Tenggorokan gue kerasa jahe banget. Kerasa jahe dan apa ya? Bukan panas sih, adem. Jadi enak. Tenggorokan juga kayaknya yang kresek-kresek yang ngerasa di ini nggak enak, tenggorokan pasti akan hilang dengan ini. Oke guys, lu langsung kepoin aja, lu langsung pesen langsungnya. Lu mau jadi reseller, lu mau jadi dropshipper, silahkan. Apapun juga, yang penting lu beli air jahe ini. Oke, see you guys.